Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Godzilla King of the Monster yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan pertarungan dua raja monster, yaitu King Godzilla melawan King Ghidorah. Godzilla harus menghentikan Ghidorah yang ingin menjadi penguasa bagi para monster dan menghancurkan bumi. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan peristiwa pertarungan Godzilla versus Mothra beberapa tahun lalu di San Francisco yang menewaskan anak bernama Andrew, merupakan anak seorang ilmuwan monark yaitu Emma. Emma masih merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian anaknya ini. Di televisi memberitakan aksi demo yang menuntut monark bertanggung jawab atas banyaknya hewan yang mati akibat pencarian Godzilla sejak 5 tahun terakhir. Para petinggi monark saat ini sedang disidang di pengadilan. Media menduga monark telah menyembunyikan monster-monster itu. Lalu diperlihatkan anak Emma yang kedua bernama Madison sedang membuatkan sarapan. Maddie mendapat email dari ayahnya yang menanyakan kabar. Maddie membalas jika dirinya sedang mengkhawatirkan ibunya. Emma dan suaminya telah cerai setelah insiden di San Francisco. Di tengah-tengah sarapan, terjadi guncangan yang keras, yang mana itu adalah suara monster ngengat yang diteliti di pos Monarch 61 Yunnan, Cina. Emma dan Madison lalu menuju ke lokasi penelitian, melihat kelahiran monster ngengat yang masih berupa larva. Monster itu bernama Mothra. Setelah itu, sistem penghalang mengalami kerusakan. Diduga telah dibajak seseorang yang membuat Mothra mengamuk. Emma yang melihat hal tersebut langsung masuk ke kandang Mothra dengan membawa perangkat orca yang berfungsi untuk berkomunikasi melalui frekuensi gelombang. Tapi Mothra semakin agresif. Maddie lalu masuk untuk menyelamatkan Emma. Tak disangka, alat ciptaan Emma berhasil membuat Mothra kembali jinak. Tiba-tiba saja di lab terjadi penyerangan oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh mantan kolonel Inggris bernama Alan Jonah yang mengincar perangkat orca tersebut. Sementara itu, petinggi monark saat ini disidang. Mereka dimintai keterangan jumlah monster yang monark sembunyikan. Pemerintah ingin agar para monster itu dimusnahkan. Coleman menjelaskan jika para monster itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan dunia. Dr. Serizawa menambahkan jika membunuh mereka adalah kesalahan. Para monster itu muncul akibat ulah manusia sendiri yang telah merusak alam. Serizawa ingin manusia hidup berdampingan dengan mereka, contohnya dengan Godzilla. Para petinggi monark lalu meninggalkan sidang setelah mendapat pesan dari lab. Mereka bertiga menemui Mark yang merupakan mantan ilmuwan monark, sekaligus ayah Madison. Serizawa mengabarkan jika Emma dan Madison telah diculik oleh teroris saat berada di Yunnan, Cina. Mark menjelaskan jika orca tersebut adalah ciptaannya bersama Emma yang telah lama mereka musnahkan. Dr. Graham mengatakan kalau Emma telah membuat ulang perangkat tersebut. Mendengar hal itu, Mark langsung emosi karena alat itu sangat berbahaya. Jika perangkat itu jatuh ke tangan yang salah, maka kejadian di Francisco akan terulang kembali. Akhirnya mereka bergegas mencari Emma dan perangkat itu. Di pesawat, Mark curhat kepada Graham. Dirinya menyesal telah mabuk-mabukan di saat Emma berjuang menyelamatkan dunia yang membuat rumah tangganya hancur. Singkat cerita, mereka tiba di pos Monarch 54 di Castle Bravo, merupakan fasilitas yang berfungsi melacak keberadaan Godzilla. Di sana, Dr. Graham menjelaskan telah terjadi penyerangan teroris di kandang Mothra yang dipimpin oleh Alan Jonah. Dr. Emma dan Madison saat ini diculik oleh mereka. Para teroris ini memiliki tujuan untuk memulihkan tatanan alam di bumi menggunakan para monster. Kolonel Foster akan mengirim pasukannya ke kandang Mothra sebelum para teroris membawa pergi monster tersebut. Mark lalu menyela jawaban kolonel. Menurutnya ini hanyalah pancingan, di mana tujuan para teroris itu bukanlah Mothra, melainkan perangkat orca yang akan mereka gunakan untuk membangkitkan monster yang lebih besar lagi. Dan Mark juga ingin para monster itu segera dimusnahkan. Sementara itu, teroris membawa Emma dan Madison ke pos Monarch 32 yang berada di benua Antartika. Anak buah Jonah lalu menghabisi orang-orang yang berada di sana. Jonah berencana membangkitkan monster yang membeku, yaitu monster naga berkepala 3 yang disebut Monster Zero atau Ghidorah. Jonah memerintahkan anak buahnya untuk mengebor es tersebut sebelum militer datang, dan Emma mengaktifkan perangkat orkanya. Di Castle Bravo, Mark mengenang momen bahagia bersama anak istrinya. Tiba-tiba saja terjadi guncangan hebat. Ternyata itu adalah Godzilla. Kolonel Foster lalu memerintahkan anak buahnya mengaktifkan pelindung dan menyiapkan meriam. Godzilla itu datang akibat ulah Emma.
Serizawa meminta Foster menurunkan senjatanya. Tak hanya itu, Mark juga meminta untuk membuka pelindungnya agar Godzilla tahu jika mereka semua ini bukanlah musuh. Rencana mereka pun berhasil. Godzilla itu sudah tidak agresif dan pergi meninggalkan mereka. Mark meminta untuk melacak kemana Godzilla itu pergi, karena hal tersebut bisa menjadi petunjuk untuk menemukan perangkat Orka, dan Godzilla itu pergi ke benua Antartika. Mereka segera menuju Antartika menggunakan USS Argo. Mereka lalu melakukan briefing. Dr. Graham menjelaskan, di pos Monarch di Antartika terdapat monster naga berkepala 3 yang disebut Monster Zero, merupakan musuh bagi Godzilla. Dr. Jen menambahkan, menurut mitos banyak orang takut menuliskan tentang hal ini. Dr. Santon lalu mengabarkan jika dirinya kehilangan jejak Godzilla. Godzilla kabur melalui terowongan bawah air. Akhirnya mereka telah sampai di pos Monarch 32. Para pasukan memasuki ruangan. Di sisi lain, Jonah sudah mengaktifkan peledaknya. Saat di dalam, para tentara disambut dengan ledakan keras dan terjadilah baku tembak, di mana terlihat Maddie dan Emma sedang disandra. Melihat hal itu, Mark segera menyelamatkan mereka. Mark akhirnya bertemu Emma dan Madison. Foster juga berhasil melumpuhkan anak buah Jonah yang membawa pelatuk bom. Namun hal tak terduga, Emma malah mengambil pelatuk itu dan meledakkan bomnya, membuat es yang menyelimuti Ghidorah pecah. Mereka segera menyelamatkan diri masing-masing. Emma yang sudah berada di pesawat lalu mengaktifkan orkanya. Tak lama kemudian, monster Ghidorah itu bangkit. Mark dan yang lainnya segera menuju pesawat. Akibat terkena radiasi Ghidorah, mesin pesawat Mark terusak. Maddie yang melihat hal tersebut berusaha mematikan orkanya, namun dihalangi oleh Emma. Ghidorah lalu mengetahui sumber suara yang mengganggunya. Emma segera mematikan orkanya, dan Ghidorah pun menjadi tidak agresif. Sementara pesawat Mark terjebak bersama Ghidorah, tapi beruntungnya mereka diselamatkan oleh Godzilla. Pertarungan kedua monster itu pun tak terhindarkan. Saat melarikan diri, Dr. Graham tewas dimakan Ghidorah. Tak lama kemudian, pesawat militer datang menolong Mark dan kawan-kawan. Tapi Mark malah terkena ledakan yang membuatnya pingsan, sementara Ghidorah lalu terbang entah kemana. Keesokan paginya, Kolonel Foster mengatakan jika Emma sengaja menekan tombol peledak itu. Mark juga membenarkan apa yang dikatakan Foster. Mereka bertanya-tanya alasan Emma melakukan ini. Sementara itu, Foster melacak jika Godzilla akan pergi ke pos 56 yang berada di Isla de Mara, Meksiko. Diduga Emma juga berada di sana. Tiba-tiba saja mereka mendapat panggilan dari Emma. Emma menjelaskan alasan dirinya melepaskan para monster adalah Emma ingin menyelamatkan dunia dari kebinasaan, yang mana manusia adalah infeksi bagi bumi. Manusia telah membuat berbagai kerusakan, sementara bumi sendiri memiliki antibodi untuk melawan infeksi itu, yaitu para monster, bertugas menjaga keseimbangan alam. Para Titan itu memberikan kehidupan baru setelah alam itu terkena radiasinya. Emma ingin manusia hidup berdampingan dengan para monster. Emma lalu mematikan teleponnya. Setelah itu, sistem pertahanan di pos 56 telah diretas oleh teroris. Emma lalu menyalakan perangkat orkanya untuk membangkitkan monster yang ditahan di sana. Di Isla de Mara, para militer mengevakuasi warga. Lalu terjadi sebuah ledakan, yang mana monster burung itu telah bangkit. Monster tersebut bernama Rodan. Di dalam pesawat, Coleman melacak Ghidorah yang menuju ke arah Isla de Mara. Mark beranggapan jika itu akibat teriakan Rodan yang memanggil Ghidorah. Mark memiliki ide untuk memancing Rodan bertarung melawan Ghidorah. Terjadilah pertarungan sengit antara Ghidorah dan Rodan. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Ghidorah. Barnes melaporkan helikopter yang membawa warga sipil mengalami kerusakan. Barnes meminta untuk segera dievakuasi, tapi hangar pesawat mengalami macet. Mark bergegas memperbaiki hangarnya. Di waktu bersamaan, Laksamana Stans mengkonfirmasi kalau dirinya meluncurkan senjata nuklir untuk membinasakan kedua monster tersebut. Foster diperintahkan untuk segera pergi dari sana. Sementara Mark menjatuhkan pesawat lain untuk membuka hangarnya. Akhirnya helikopter Barnes berhasil mendarat dengan selamat. Dari belakang terlihat Ghidorah mengejar mereka. Tiba-tiba saja Godzilla datang menghajar Ghidorah. Mereka bertarung di dalam air.
Sementara itu, senjata nuklir Angkatan Laut datang. Terjadilah ledakan besar yang mengenai kedua monster tersebut. Akan tetapi Ghidorah masih selamat, sementara Godzilla dinyatakan telah tewas. Ghidorah lalu menuju ke atas gunung. Terlihat Ghidorah mampu menumbuhkan kepalanya lagi. Setelah itu Ghidorah berteriak, yang mana teriakan itu mampu membangunkan monster-monster di seluruh dunia. Emma tidak menyangka jika para monster ini bangkit di luar kendalinya. Ghidorah menjadi raja bagi para monster, yang mana akan menjadi ancaman bagi bumi. Sementara itu di pos 61, Mothra yang saat itu tahap kepompong sudah tumbuh menjadi ngengat sempurna. Kini Mothra satu-satunya harapan bagi manusia untuk mengalahkan Ghidorah. Di sisi lain, Madison kecewa dengan Emma, yang mana Emma sengaja bekerja sama dengan Jonah. Akan tetapi dirinya malah membuat kekacauan. Di pesawat, Foster dan kawan-kawan kebingungan bagaimana bisa Ghidorah selamat dari ledakan itu, padahal bom itu dirancang untuk membunuh para Titan. Dr. Chen menemukan fakta dari sebuah artefak, kalau Ghidorah ini bukanlah Titan asli bumi, melainkan ia adalah alien yang ingin berkuasa menjadi raja para monster dan menghancurkan bumi. Lalu Mark dan kawan-kawan kembali ke Castle Bravo, yang mana sudah ada Laksamana Stance. Stan mempresentasikan serangan monster yang telah membuat kekacauan di seluruh dunia. Para monster itu bertingkah acak. Mark menjelaskan jika para monster itu sebenarnya tidak bertingkah acak, melainkan dikendalikan oleh Ghidorah. Dan menurut legenda, yang bisa mengalahkan Ghidorah hanyalah Godzilla. Di satu sisi, Emma merasa bersalah telah membangkitkan Ghidorah. Ia berencana untuk menghentikan monster tersebut menggunakan orka dengan membawanya ke Stadion Fenway, yang mana lokasi itu sudah dievakuasi. Tanpa disadari, obrolan itu didengar oleh Madison. Di Castle Bravo tiba-tiba muncul sosok cahaya terang indah. Ternyata itu adalah Mothra. Orang yang di markas terkagum melihatnya. Mothra mencoba berkomunikasi dengan Godzilla. Ternyata Godzilla merespon panggilan Mothra. Selama ini Godzilla masih hidup. Mark lalu punya ide untuk menyembuhkan Godzilla menggunakan sebuah nuklir. Foster lalu mengerahkan anak buahnya untuk melakukan operasi gabungan. Sementara ilmuwan Monarch termasuk Mark menyelam mencari keberadaan Godzilla. Mark masih tidak percaya jika dirinya akan menyelamatkan monster yang telah membunuh anaknya. Serizawa lalu menenangkan Mark agar berdamai dengan Godzilla. Serizawa meyakini Godzilla akan bertarung untuk manusia. Tiba-tiba kapal selam mereka tersedot lubang cacing yang membawanya ke sarang Godzilla. Madison yang telah mendengar percakapan Emma dan Jonah diam-diam menyelinap masuk, mencuri perangkat orka, lalu OTW menuju Stadion Fenway. Kini para militer telah menurunkan seluruh personilnya untuk menghadapi Ghidorah. Setelah berhasil selamat, kapal selam Mark meluncurkan drone. Mereka menemukan bangunan kuno yang berada di dalam air. Terdapat sebuah lukisan yang menceritakan tentang Godzilla dan Ghidorah. Dr. Santon lalu melacak keberadaan Godzilla. Kini Madison telah sampai di Stadion Fenway. Ia lalu mengaktifkan perangkat orka itu dan menyambungkannya ke pengeras suara. Mark dan kawan-kawan telah memasuki sarang Godzilla. Terlihat Godzilla sedang memulihkan diri. Mark meminta kapten untuk meluncurkan nuklirnya. Tapi sayang, sistem senjata mengalami kerusakan. Karena tak ada cara lain, Serizawa inisiatif untuk membawa nuklir itu ke hadapan Godzilla. Di Washington DC, para militer mati-matian menghadapi Ghidorah dan Rodan. Tiba-tiba saja monster itu berhenti menyerang. Itu semua berkat Madison yang telah mengaktifkan penggelombang orka. Di sisi lain, Emma mencari keberadaan Medi dan orkanya. Akan tetapi dirinya sudah tidak ada. Sebelum menuju sarang Godzilla, Serizawa melakukan salam perpisahan. Serizawa juga memberikan catatannya kepada Mark. Kini Serizawa telah sampai di sarang Godzilla. Ia lalu mengaktifkan bom nuklirnya. Setelah itu, Serizawa mendekati Godzilla dan ledakan pun terjadi. Setelah ledakan, Godzilla muncul ke permukaan dengan kondisi yang semakin membaik dan berevolusi. Godzilla lalu menatap wajah Mark dan kawan-kawan. Godzilla itu pun pergi menuju lokasi Ghidorah. Mark dan kawan-kawan lalu kembali ke pesawat. Coleman menjelaskan jika Godzilla dan Ghidorah menuju ke lapangan Fenway yang berada di Boston. Mark mengajak mereka semua untuk bertarung bersama Godzilla. Di sisi lain, Emma akan pergi menyusul Medi, namun ia sempat dicegah oleh Jonah. Tapi akhirnya Jonah membiarkan Emma pergi. Sementara itu, Ghidorah telah sampai Boston, mencari keberadaan sumber suara. Madison lalu segera pergi membawa perangkat orka tersebut. Dirinya ketahuan dan Ghidorah menyemburkan listriknya. Orka itu Medi lempar ke arah Ghidorah. Saat itu juga Ghidorah hendak membunuh Medi. Tiba-tiba saja Godzilla datang menolongnya. Militer dan Godzilla bekerja sama melawan Ghidorah. Di satu sisi, Godzilla semakin besar dan semakin kuat.
Pertarungan dua raja monster itu pun kembali terulang. Dr. Santon melacak 12 menit lagi Godzilla akan melakukan ledakan radiasi. Mark dan kawan-kawan diperintahkan agar cepat menemukan orkanya. Martinez berhasil menemukan orka tersebut, namun Mark tidak bisa menemukan keberadaan Madison. Tiba-tiba saja Mothra datang membantu Godzilla. Tak lama kemudian Mothra diserang oleh Rodan. Emma lalu datang menjemput Mark untuk mencari keberadaan Madison. Di sisi lain, Madison berlari menuju rumahnya untuk bersembunyi. Sementara itu, Ghidorah melepaskan listrik yang membuat Godzilla lemas. Di sisi lain, Mothra berhasil mengalahkan Rodan dengan menusuk dadanya. Emma dan Mark mencari ke Madison di rumahnya. Di sana ia menemukan Maddie tertimpa bangunan. Untungnya ia masih selamat. Di waktu bersamaan, Ghidorah membawa Godzilla ke langit, lalu menjatuhkannya. Melihat hal itu, Mothra ikut membantu Godzilla. Tapi sayang, dirinya bukanlah saingan Ghidorah. Godzilla lalu tak berdaya. Emma dan Mark bekerja sama memperbaiki orkanya. Orka itu pun berhasil aktif. Setelah itu mereka dijemput helikopter. Akan tetapi Emma mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian Ghidorah. Akhirnya rencana Emma berhasil. Godzilla telah kembali pulih dan dirinya telah berevolusi memancarkan energi radiasi. Dengan sangat mudah Godzilla berhasil mengalahkan Ghidorah. Setelah berhasil mengalahkan Ghidorah, para monster lalu berlutut di hadapannya, termasuk Rodan. Mereka tunduk dan mengakui Godzilla sebagai King of the Monster. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Godzilla King of the Monster yang rilis pada tahun 2019. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.